Selamat berjumpa kembali adik-adik mahasiswa STIMI Handayani Denpasar. Sekarang kita akan melanjutkan perkuliahan aplikasi analisis kuantitatif kita, di mana untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis partial correlation dengan SPSS. Korelasi parsial itu digunakan untuk menguji hubungan linier antara dua variabel dengan melakukan kontrol terhadap satu atau lebih variabel tambahan atau variabel kontrol. Korelasi parsial ini sangat erat berkaitan dengan perlunya mempertimbangkan pengaruh atau efek dari keberadaan variabel lain dalam menghitung korelasi antara dua variabel. Oke, sekarang kita langsung masuk ke studi kasus, di mana untuk kasus kita yang akan kita analisis di SPSS, kita akan masuk dengan contoh berikut. PT Arya Prima ingin mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi yang signifikan antara biaya promosi dengan jumlah pelanggan yang dikontrol oleh variabel biaya distribusi. Mana untuk risetnya dikumpulkan data sejumlah 8 outlet oleh PT Arya Prima, di mana sudah dikumpulkan, kemudian sudah dicatat biaya promosi dan jumlah pelanggan dan biaya distribusi. Nah, diminta di sini apakah korelasi antara biaya promosi dan jumlah pelanggan pada kasus di atas memang betul dikontrol oleh biaya distribusi. Oke, kita langsung aja masuk ke lembar kerja SPSS. Oke, kita langsung masuk. Kita pertama kali untuk rubah variabel dulu di variabel view. Klik yang pertama, promosi. Yang kedua pelanggan. Yang ketiga distribusi. Kemudian label kita tulis lengkap. Biaya promosi. Kemudian baris kedua jumlah pelanggan. Dan di baris ketiga biaya distribusi. Nah, untuk type dan lain-lain saya biarkan default. Kemudian selanjutnya kita akan masuk entry data dengan cara mengklik data view. Sekarang kita akan entry satu persatu sesuai dengan studi kasus kita. Oke. Kemudian sudah semuanya kita entry. Sekarang kita akan masuk di menu Analyze. Kemudian kita pilih Correlate. Kemudian kita pilih Partial. Nah, sekarang kita akan pindahkan seluruh variabel yang di sebelah kiri ke box variabel dan ke box controlling for. Promosi kita masukkan ke variabel, pelanggan kita masukkan ke variabel, dan biaya distribusi kita masukkan ke controlling for. Untuk test of signifikan, kita biarkan default di to-tail, kemudian display actual significant level, kita biarkan centang, kemudian kita klik option. Untuk di statistik, kita pilih zero order correlation. Kenapa demikian? Supaya di output partial correlation
kita di SPSS, kita akan mendapatkan dua hal, di mana yang pertama, bahwa variabel kontrol belum dimasukkan ke dalam model, sedangkan di berikutnya, di bagian yang berikutnya, kita akan mendapatkan variabel kontrol yang sudah dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu, kita klik Zero Order Correlation. Kemudian untuk missing value, seragaman, boleh kita pilih yang exclude case pairwise. Kemudian kita klik Continue. Kemudian kita klik OK. Sekarang kita buka output daripada analisis yang telah kita lakukan tadi. Nah, adik-adik, ini output dari partial correlation yang tadi kita telah lakukan. Nah, untuk membaca, ya sama seperti pertemuan kita sebelumnya untuk pada saat kita membahas partial correlation dan ring Spearman correlation. Nah, di sini yang saya maksud dengan mengklik zero order correlation, di mana di bagian pertama atau di bagian atas, di sini ada controlling variable, di bawahnya tertulis none, berarti biaya distribusi belum dimasukkan ke dalam model. Jadi, di bagian pertama ini hanya melihat korelasi atau hubungan secara langsung antara biaya promosi dengan jumlah pelanggan. Kemudian, di bagian berikut, biaya distribusi sudah dimasukkan ke dalam model, dalam artian biaya distribusi sudah dimasukkan sebagai variabel kontrol. Sini bisa kita lihat perbedaannya. Oke, sekarang kita akan masuk dengan interpretasi dari analisis kita, di mana bagian yang pertama, biaya distribusi belum dimasukkan ke dalam model. Sekarang kita lihat keeratan hubungannya atau koefisien korelasi biaya promosi dengan jumlah pelanggan itu positif sebesar 0,862. Itu berarti antara biaya promosi dengan jumlah pelanggan dapat korelasi yang positif dan cukup kuat di PT Area Prima. Kemudian kita lihat lagi tingkat signifikansinya itu sebesar 0,006. 0,006 lebih kecil daripada 0,05, maka atau dapat diartikan bahwa terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara biaya promosi dengan jumlah pelanggan di PT Area Prima. Kemudian kita lanjut ke bagian berikut, di mana biaya distribusi sudah dimasukkan sebagai variabel kontrol. Kita lihat sekarang bagaimana keeratan hubungan biaya promosi dengan jumlah pelanggan setelah memasukkan biaya distribusi sebagai variabel kontrol. Sekarang kita lihat dari awalnya terdapat korelasi yang cukup kuat sebesar 0,862 turun menjadi 0,146. Itu drastis ya adik-adik. Kemudian kita lihat tingkat signifikansi. Dari awalnya signifikan, kemudian setelah memasukkan biaya distribusi sebagai variabel kontrol, ternyata sekarang menjadi tidak signifikan. Oke, makna yang bisa ditarik dari case kita ini bahwa memang betul biaya promosi dapat meningkatkan jumlah pelanggan. Tapi kita tidak boleh melupakan efek daripada biaya distribusi yang timbul dari case kita. Jadi, seberapa besar promosi yang dikeluarkan atau seberapa banyak biaya promosi yang dikeluarkan tidak akan berefek apabila kita tidak memperhatikan
efek dari biaya distribusi atau kita tidak memperhitungkan biaya yang timbul dari biaya distribusi. Oke, itulah kuliah kita hari ini tentang membahas tentang partial correlation dengan SPSS. Kalau belum jelas, silakan adik-adik hubungi saya melalui WA, Telegram, dan lain-lain. Selamat mencoba, selamat berlatih. Sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih.